Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Samuel 30 ayat 6. Saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Coba dikasih Tuhan kisahnya, apa yang terjadi ini adalah tentang peristiwa di Siklak. Ya, Siklak, satu kota yang sudah hancur. Dan di situ sebetulnya Daud dan juga pengikutnya waktu itu meninggalkan istri, anak-anak, dan harta benda mereka semua di kota itu. Tetapi ketika mereka kembali ke kota itu setelah meninggalkannya beberapa saat, mereka kaget karena kota itu sudah terbakar dan tidak tersisa seorang pun. Dan anehnya juga tidak ada mayat satupun. Nah, bisa diartikan bahwa tidak dibunuh orang-orang di kota itu, tetapi ditawan. Nah, siapa yang melakukan tidak jelas. Saat itulah yang membuat pengikutnya Daud, orang-orang atau rakyat yang bersama dengan Daud itu marah. Ya, antara marah, antara kecewa, antara sedih campur aduk jadi satu. Ya, sehingga mereka sampai berinisiatif hendak melempari Daud dengan batu. Gara-gara ikut Daud, gara-gara mengikuti Daud, sekarang kehilangan istri, anak-anak, dan harta benda semua. Dalam kondisi yang sangat terjepit, dikatakan firman Tuhan. Sangat terjepit, tidak tahu mesti gimana. Ya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang luar biasa dari seorang Daud. Ya, ketika terjepit, dia tidak cari jalan pintas. Dia tidak mencari, ya istilahnya jalan sendiri. Saat terjepit, dia tidak lari dari kenyataan. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya, dia minta baju efod dan dia mulai bertanya kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan memberikan petunjuk. Cuma dikasih Tuhan. Seberapa sering kita mengalami situasi terjepit. Dan apa yang kita lakukan? Ada tidak sedikit orang, bahkan orang Kristen saat kejepit, cari jalan sendiri, cari jalan pintas, cari jalan keluar menurut caranya sendiri. Bahkan yang lebih nakal lagi, tanya orang pinter.
ya, yang menurut saya sebenarnya nggak pinter juga sih, ya. Tanya orang-orang pinter, ya, maaf, bahasa sederhananya dukun dan sebagai peramal dan sebagainya. Cuma dikasih Tuhan. Kita punya Tuhan, Tuhan yang maha tahu segalanya. Kenapa tidak tanyanya kepada Tuhan? Saat terjepit, saat nggak tahu mesti berbuat apa, saat kita terancam, belajar dari Daud. Dia datang kepada Tuhan. Dia menguatkan imannya, percayanya kepada Tuhan. Daud sangat-sangat percaya bahwa Tuhan adalah jawaban dari semuanya. Saat tidak ada jawaban, saat tidak ada jalan keluar, dia selalu ingat Tuhan. Dan Tuhanlah jawaban dan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar dari seorang Daud yang sangat terjepit, ya. Sedihnya luar biasa Daud ini. Istri, anak-anaknya dan juga ternaknya juga hilang, ya, termasuk juga istri, anak-anak dan dari anak buahnya juga demikian. Artinya sebagai seorang pemimpin, dia dalam kondisi yang sangat sulit. Bahkan anak buahnya sendiri hendak melempari dia dengan batu. Ini kondisi yang sangat-sangat miris sekali. Tetapi Daud punya Tuhan. Dia menguatkan imannya dan percaya kepada Tuhan. Dan dia mulai mencari Tuhan. Bukan cari jalan keluar sendiri. Bukan cari jalan pintas. Bukan juga cari pelarian atau melarikan diri dari kenyataan dan permasalahan. Bukan. Daud bukan orang yang demikian. Dia cari Tuhan. Dan dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Saat engkau menghadapi situasi yang sulit. Saat terjepit. Bebanmu berat. Masalahmu berat. Saat engkau gak tahu lagi mesti berbuat apa. Ingatlah, ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Datang kepada Tuhan seperti Daud. Kuatkan percayamu kepada Tuhan. Kuatkan imanmu kepada Tuhan. Jangan goyah imanmu karena keadaan yang terjadi. Justru semakin kuatkan imanmu. Percayalah bahwa ada Tuhan yang akan memberi petunjuk. Percayalah ada Tuhan yang menyertai kita, yang pasti menolong hidup kita. Percayalah ada Tuhan yang tidak kurang cara untuk bisa melepaskan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari jemaat dikasih Tuhan. Saya tahu kita punya masalah masing-masing. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang ringan. Apapun masalahmu, ingatlah ada Tuhan yang setia. Ada Tuhan yang menyertai dia, yang Immanuel, yang dia akan siap menolong saudara. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan kekuatan orang lain, juga jangan cari jalan keluar sendiri. Terlebih jangan lagi juga melarikan diri dari kenyataan dan permasalahan. Datang pada Tuhan dan alami kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari seorang Daud yang sangat terjepit karena keadaannya, tapi dia tidak putus asa. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan bahkan Daud mulai mencari petunjuk Tuhan, dan disitulah Tuhan memberi jawaban. Kami percaya Tuhan yang disembah Daud, Tuhan yang menolong Daud, Tuhan juga yang menolong kami ketika kami dalam kondisi yang tersepit, ketika kami juga sulit, ketika kami mengalami masalah. Kami mau percaya seperti seorang Daud, menguatkan percaya kami kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, dan tetap teguh. Dan kami percaya ada jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, menserahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.